Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mutrikatun Mailia Saputri dari kelas A16 dengan NIM 2281130784. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Ajat Sudrajat, MPDI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita semua kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Saya mempunyai 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian pendidikan dalam Islam, istilah-istilah pendidik dalam dunia pendidikan Islam, fungsi pendidik, dan karakter pendidik dalam pendidikan Islam. Langsung saja, pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari kata dasar didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang seperti yang diharapkan. Contohnya akhlakul karimah, sopan santun, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah fil ard maupun abd sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya, seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini. Jadi pengertian pendidik itu adalah orang yang memelihara atau memberi latihan kepada seseorang agar memiliki ilmu. Lanjut, ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan. Ada 5 komponen. Yang pertama, komitmen dalam kepentingan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi komitmen itu sangat dipentingkan dalam dunia pendidikannya. Jadi guru itu dituntut untuk selalu komitmen terhadap siswa atau peserta didiknya. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran. Jadi dikatakan guru yang profesional adalah ketika kita dalam mengajar, kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada muridnya dan mempunyai cara-cara jitu atau strategi dalam pembelajaran agar nanti ketika pembelajaran di kelas, anak-anak itu atau di mana saja, anak itu tidak merasa bosan atau boring. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik dan lalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri dan koreksi. Jadi ini sangat penting untuk seorang pendidik ya. Jadi harus selalu belajar dari pengalaman, mau merefleksi diri dan mau mengkoreksi diri. Apa yang kurang dari kita, apa yang perlu diperbaiki dari kita. Jadi selalu ingin menjadi yang lebih baik. Yang keempat, proses belajar mengajar menjadi semakin baik. Yang kelima, bertanggung jawab dan memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi. Jadi ini yang paling penting. Guru itu selalu memantau siswa atau peserta didik dengan kegiatan evaluasi atau kegiatan pendekatan yang signifikan. Jadi lanjut, istilah-istilah pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi banyak istilah-istilah pendidik dalam pendidikan Islam, tapi di sini saya akan menjabarkan 5. Yang pertama ada murabbi, muallim, muaddib, mudassir, dan mursyid. Yang pertama ada murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Jadi itu tadi adalah pengertian dari murabbi. Orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi.
Yang kedua ada muallim. Muallim merupakan orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu, pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Jadi orang yang berilmu itu disebut dengan muallim. Orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya itu dinamakan muallim. Yang ketiga ada mu'addib. Secara terminologi, mu'addib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma tata susila dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Mu'addib merupakan orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Itu tadi adalah pengertian dari mu'addib. Seseorang pendidik yang menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didik. Itu yang dinamakan mu'addib. Yang selanjutnya ada mudarris. Mudarris adalah orang yang mengerjakan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode-metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar sadar dalam upaya meningkatkan potensinya. Jadi itu mudarris itu tugasnya adalah mengajarkan ilmu-ilmu dengan metode-metode khusus agar peserta didik sadar akan potensinya. Yang terakhir ada mursyid. Mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuk jalan yang lurus. Jadi itu tadi adalah istilah-istilah pendidik dalam pendidikan Islam. Ada murabbi, muallim, mu'addib, mudarris, dan mursyid. Semuanya mempunyai benang merah yang sama, tugas yang sama. Hanya saja istilah-istilahnya berbeda. Selanjutnya, kedudukan pendidik dalam Islam. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Jadi peran penting seorang pendidik adalah sangat luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidik itu adalah sangat tinggi derajatnya, sangat mulia, karena sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik itu sangatlah luar biasa dan sangat cukup besar. Terus lanjut, tugas dan tanggung jawab pendidik. Di dalam Islam, tugas seorang pendidik merupakan tugas yang sangat mulia. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Imam Ghazali mengemukakan bahwa tugas seorang pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk bertakwa kepadanya. Adapun tugas-tugas pendidik ada banyak, hanya saya akan menyampaikan beberapa saja. Di antaranya adalah guru harus mengetahui karakter murid. Jadi sangat penting ya, guru itu mengenal atau memahami karakter peserta didik atau muridnya, karena itu sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kondisi si peserta didik dan siswa dengan pendekatan karakteristik atau karakter tersebut. Guru harus selalu berusaha meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya. Jadi sudah menjadi pendidik atau menjadi guru pun harus selalu belajar. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik kalah dengan anak yang dididiknya. Terus guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat yang berlawanan dengan ilmu-ilmu yang diajarkannya. Dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sangat penting ya. Kita sebagai guru selalu berusaha meningkatkan keahliannya menjadi yang lebih baik, menjadi lebih baik. Selanjutnya, peran pendidik dalam pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Ada beberapa poin. Yang pertama, peran pendidik menjadi sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, organisator, manusia sumber. Jadi saya akan menerangkan beberapa karena di sini sudah sangat cukup jelas. Yang pertama ada fasilitator, yakni menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan peserta didik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa juga menjadi fasilitator atau menjadi yang selalu menyediakan apapun yang peserta didik atau siswa kita butuhkan. Jadi kita harus selalu siap 4-5 cara bahasa seperti itu untuk semua kondisi pendidik atau peserta didik. Terus menjadi motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat belajar. Jadi
ini sangat penting juga. Seorang pendidik itu dituntut harus bisa juga menjadi seorang motivator. Karena apa? Manusia itu tidak selamanya ya ada kalanya naik turun, dalam arti eh, mood kita dalam belajar kadang semangat, kadang lemah, kadang ada suatu masalah yang menimbulkan jadi kita malas untuk belajar ataupun apalah. Kita sebagai pendidik dituntut untuk menjadi motivator itu seperti itu. Ketika kita eh, berhadapan atau menghadapi peserta didik yang sedang mengalami hal yang tidak enak dalam hatinya, kita harus bisa memotivasi agar semangat belajarnya itu tumbuh kembali dan agar belajarnya semakin giat. Itu adalah peran penting seorang pendidik dalam menjadi motivator. Itu tadi adalah peran pendidik dalam pendidikan, ada fasilitator, pembimbing, motivator, organisator, dan manusia sumber. Lanjut, syarat menjadi pendidik dalam pendidikan Islam. Untuk menjadi seorang pendidik tidaklah mudah, pastinya itu jelas. Banyak persyaratan yang dituntut untuk bisa menjalankan tugas-tugas pendidikannya dengan optimal. Ada beberapa syarat dalam menjadi seorang pendidik, diantaranya tentang umur. Umur harus sudah dewasa. Ya, karena kalau belum dewasa atau masih anak-anak itu belum bisa dikatakan menjadi seorang pendidik, malah kita masih dididik karena kita belum dewasa. Berarti seorang pendidik itu syarat pertamanya adalah sudah dewasa. Karena kalau orang yang sudah dewasa itu insya Allah bisa mendidik. Tapi kalau masih anak-anak, masih belum dewasa, itu masih dikatakan perlu pendidikan. Belum mendidik, belum bisa menjadi pendidik. Yang kedua, kesehatan. Harus sehat jasmani dan rohani. Ini sangat penting. Seorang pendidik itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Apalagi jika rohaninya tidak sehat, itu sangat tidak bisa dikatakan menjadi seorang pendidik. Jadi seorang pendidik itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik, termasuk ilmu mengajar. Ya, ini sangat penting. Syarat menjadi seorang pendidik harus menguasai tata cara mengajar itu bagaimana, tata cara mendidik anak itu bagaimana, supaya kita bisa lebih baik. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Nah, ini sangat penting. Poin yang keempat adalah pendidik itu harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi atau loyalitas. Itu adalah hal yang mungkin menurut saya sangatlah penting, karena kalau kita tidak bisa loyalitas itu kita sangat susah. Jadi kita dituntut untuk harus bisa bersifat berdedikasi tinggi dan loyal atau berkesusilaan. Lanjut, sifat pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi murid. Guru yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membenarkannya, maka menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-anak pula. Dalam pernyataannya untuk membedakan antara tugas, syarat, dan sifat-sifat sangat sulit. Sifat merupakan pelengkap dari syarat-syarat, sehingga pendidik bisa dikatakan memenuhi syarat maksimal. Oleh karena itu, menjadi pendidik hendaklah memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi kita dituntut sebagai seorang pendidik mempunyai sifat yang pertama, zuhud atau ikhlas. Jadi ini yang sangat penting. Kita sebagai pendidik dituntut untuk mempunyai sifat zuhud atau ikhlas. Contoh, kita dapat honor berapapun ya harus ikhlas, karena tujuan utama kita bukanlah mendapatkan honor, tapi menciptakan generasi-generasi Islam yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas. Jadi harus itu tadi, bersifat zuhud dan ikhlas. Yang kedua, bersih lahir dan batin. Jadi seorang pendidik itu harus mempunyai sifat yang bersih lahir dan batin. Tidak ada maksud tertentu selain daripada lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pemaaf, sabar, dan mampu mengendalikan diri. Jadi sifat yang ketiga ini sangat penting ya menurut saya, karena seorang pendidik itu harus mempunyai sifat pemaaf, sabar, dan mampu mengendalikan diri. Karena kita lingkungannya adalah memberikan pelajaran. Jadi ada kalanya anak itu ya yang harus menuntut kita harus berperilaku lebih sabar, harus pemaaf, dan bisa mengendalikan diri. Karena seorang pendidik itu tidak boleh arogan, tidak boleh kasar, tidak bisa mengendalikan diri. Yang keempat, bersifat kebapakan atau keibuan dewasa. Jadi kita dituntut untuk bisa bersifat dewasa dalam keadaan apapun. Contoh, mungkin kita sebagai pendidik
ya namanya juga manusia biasa, kadang ada hal-hal yang di diri kita merasa ada mengganjal atau bagaimana. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan peserta didik atau siswa, kita dituntut untuk dewasa, menyampingkan masalah kita, harus mengedepankan anak-anak peserta didik. Yang kelima, mengenal dan memahami peserta didik dengan baik. Jadi kita dituntut sebagai seorang pendidik harus mengenal lebih dalam karakteristik dari anak-anak murid kita. Si A itu bagaimana, si B itu bagaimana, si C itu bagaimana. Harus dipahami satu persatu agar kita bisa paham dan mengerti semua karakter si anak tersebut. Jadi itu tadi sifat pendidik dalam pendidikan Islam, ada zuhud dan ikhlas, bersih lahir dan batin, pemaaf, sabar dan mampu mengendalikan diri, bersifat kebapaan atau keibuan, dewasa, mengenal dan memahami peserta didik. Lanjut. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pendidikan itu sangat penting, dan menjadi seorang pendidik itu dibutuhkan sebuah kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa. Dan pendidikan yang pertama dan yang terbaik adalah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran, masih butuh banyak bimbingan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga adanya presentasi ini dapat membuat kemanfaatan yang baik untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup presentasi ini dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pecat ya. Ki wis dadi nyotengnya topeng priwe? Niku nggih. Niku sing tengah, sing sedereng antara apa sih jenenge? Sing stop apa? Nggih. Ora ilang videone, tapi kan kok harus dipotong ki sopong. Yang lagi telepon kok ben keton kowe ning laptop.